Ridwan Manantik, seorang pelukis, dirikan Bank Sampah Rumah Cinta Bumi untuk atasi persoalan sampah rumah tangga. Melalui bank sampah, pecinta lingkungan ini juga edukasi warga dalam pengolahan limbah rumah tangga. Sampah menjadi salah satu persoalan yang tak kunjung usai, karena setiap manusia bahkan memproduksi sampah. Salah satunya sampah rumah tangga, yang kini menjadi penyumbang sampah terbesar. Persoalan sampah ini membuat Ridwan Manantik, seorang pelukis yang tinggal di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, prihatin sebab sering menemukan orang-orang yang membuang sampah sembarangan seperti di sungai dan tempat-tempat umum lainnya. Berawal dari keresahan Ridwan Manantik yang juga pecinta lingkungan, ia pun tergerak mengatasi persoalan sampah di tempat tinggalnya dengan mendirikan bank sampah. Dalam menjalankan kegiatan bank sampah sejak 2017 lalu, Ridwan menggandeng ibu-ibu RW 05 Perumnas 1 Parung Panjang. Kalau kita mengajak orang, kalau bapak-bapak mungkin agak-agak sulit ya. Tapi karena emak-emak yang tahu sampah adalah emak-emak. Karena emak-emak yang ada di dapur, ada sisa sayur, ada sisa bungkus minyak, bungkus kopi dan lain sebagainya, itu yang menjadi sampah. Karena di dapur lah sebetulnya yang cikal bakal sampah yang ada di mana-mana itu. Nah, makanya emak-emak yang paling tahu banyak tentang sampah. Bank sampah yang didirikan Ridwan Manantik ini diberi nama Bank Sampah Rumah Cinta Bumi. Bank sampah ini memiliki nasabah, yakni ibu-ibu RW 05 Perumnas 1 Parung Panjang. Setiap Selasa dan Sabtu, para nasabah bank sampah menyetorkan sampah yang dikumpulkan untuk ditimbang. Nantinya sampah yang berhasil dikumpulkan oleh para ibu dikonversi menjadi uang yang dapat diambil 2 termin dalam 1 tahun. Uang tersebut didapat dari hasil penjualan sampah yang berhasil dikumpulkan para ibu di bank sampah. Sampah-sampah yang dikumpulkan di bank sampah adalah sampah kering, seperti sampah plastik dan sampah elektronik yang memiliki nilai jual. Langkah Ridwan Manantik mendirikan bank sampah bukan hanya memberikan keuntungan, melainkan juga mengedukasi para ibu agar dapat mengolah sampah dengan lebih baik dan tidak merusak lingkungan. Sampah-sampah plastik itu kan memang kalau diurai, kalau dalam bahasa uraian, diurai itu akan susah diurai, kurang lebih akan 100 tahun. Itu hasil riset plastik. Nah, akhirnya kan gitu, akan jadi masalah kalau tidak, pasti jadi masalah. Tapi sebetulnya tidak menjadi masalah kalau ini terkelola ya gitu loh. Nah ini sebetulnya yang tujuan kita ada mengedukasi gitu loh, agar sampah-sampah plastik itu tidak lagi menjadi tidak berbahaya sebenarnya kalau bisa diolah. Sampah-sampah rumah tangga yang berhasil dikumpulkan para ibu di Bank Sampah Rumah Cinta Bumi tidak hanya dijual ke pengepul saja, melainkan juga menjadi sebuah karya yang memiliki nilai jual. Karya yang dihasilkan dari sampah berupa tikar, tas, dompet hingga topi yang berbahan dasar sampah plastik. Kehadiran bank sampah disambut positif oleh para pengurus dan nasabah bank sampah. Karena selain mendapatkan penghasilan dan edukasi mengenai pengolahan sampah, lingkungan tempat tinggal pun menjadi lebih bersih. Ya tentu ya ibu-ibu selain untuk bisa menghasilkan uang, juga kita peduli untuk kebersihan di lingkungan kita. Makanya yang banyak sekali yang dihasilkan sampah rumah tangga itu kan seperti plastik. Plastik di sini bisa kita jual lah ke bank sampah ini. Kita punya tabungan yang bisa kita ambil 2 kali dalam setahun. Pada saat anak sekolah masuk sekolah dan pada saat menjelang Lebaran. Bank Sampah Rumah Cinta Bumi diharapkan menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi persoalan sampah
yang belum tertangani dengan baik, khususnya di perkotaan. Sebab hingga saat ini masih banyak orang yang tidak peduli dengan dampak sampah yang dihasilkannya. Devri Novaldi, JPM TV.